Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan eh, transaksi dari toko Mohori Sejati yang telah kami selesaikan menggunakan data akurat accounting yang tanggal transaksi itu dari tanggal 2 Januari sampai tanggal 30 Januari. Yang pertama itu dengan metode analisis. Yang A, metode analisis, rasio, analisis vertikal, horizontal, rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah proses mencocokkan catatan akuntansi internal diakurat dengan data atau bukti eksternal seperti rekening koran dari bank, nota penjualan atau pembelian, stok fisik di gudang, tagihan pelanggaran untuk supplier. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua transaksi tercatat dengan benar, lengkap, dan konsisten sehingga tidak ada kesalahan dalam pembukuan. Di sini hasil dan pembahasannya. Yang pertama analisis neraca. Yang pertama ada current ratio dan quick ratio. Datanya aktiva lancarnya sebesar 70 juta 603.384 ribu. Persediaannya ada 66 juta 575.384 ribu. C, kewajiban lancarnya ada 80 juta 900. Selanjutnya rumusnya current ratio sama dengan aktiva lancar per kewajiban lancar. Yang B ada quick ratio, aktiva lancar dikurang persediaan atau kewajiban lancar. Yang tiga perhitungannya, yang A ada current ratio 170 juta 603.384 dibagi 82.900 dapatnya 2,6x. Yang B ada quick ratio 170 603.348 dikurang 66.575.384 per 82.900 dapatnya 1,25x. Interprestasi likuiditas perusahaan cukup baik. Setiap satu kewajiban lancar dipotong oleh dua aktiva lancar, namun quick ratio lebih rendah karena tingginya proporsi persediaan. Yang kedua ada debit to equity ratio dan debit ratio. Datanya total kewajiban ada 82.900, total likuiditas ada 391.745.051, yang C-nya ada total aset 44.645.051. Rumusnya DER sama dengan total kewajiban per total likuiditas. Yang B-nya ada debit ratio, total kewajiban dikurang per total aset. Perhitungannya DER sama dengan 82.900 per 31.745.051 sama dengan 0,21. Yang B ada debit ratio 82.900 per 74.645 0,51 sama dengan 0,17. Interpretasinya, struktur permodalan sangat kuat, kewajiban hanya 21% dari modal sendiri dan hanya 17% dari total aset. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya, kepada Rani kami persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Manajemen aset lancar dan tetap. Satu, aset lancar. A, kas dan bank Rp 33 juta 228 ribu. B, piutang dagang Rp 60 juta 500 ribu. Persediaan 66 juta 575.348,62 rupiah. D, aset lainnya termasuk asuransi dibayar di muka Rp 10 juta 300. Asuransi dibayar di muka tercatat sebagai aset lancar sebesar 8 juta 50. Catatannya terdapat juga pencatatan negatif Rp minus 350 ribu yang perlu diklarifikasi.
2. Aset tetap. A. Nilai historis 384 juta. B. Akumulasi penyusutan minus 79.958.333,33 rupiah. C. Nilai buku aset tetap 304 juta 41.66,67 rupiah. Interpretasi manajemen aset. Proporsi aset tetap terhadap total aset. Catatannya juga tercatat negatif. Kesimpulan analisis laporan laba rugi. A. Arus kas dari aktivitas operasi atau metode tidak langsung. 1. Laba rugi bersih setelah pihak Rp 54.948,72 M penyusutan untuk item non-kas. A. Biaya penyusutan dan amortisasi 1.450.033. Biaya penyusutan gedung 583,33. Biaya penuntutan kendaraan 833. Biaya penyusutan peralatan 41.666. Kas bersih dari aktivitas operasi 54.948 tambah 1.458,33 sama dengan 1.400.03.384. 2. Arus kas dari aktivitas investasi. Karena laporan laba rugi tidak mencantumkan data pembelian atau penjualan aset tetap secara eksplisit dan hanya ada penyusutan aset tetap, maka pembelian aset tetap sama dengan tidak tersedia, asumsinya tidak ada. Kas bersih dari aktivitas investasi sama dengan 0,0. Rekonsiliasi laba bersih ke kas bersih dari operasi. Baiklah, sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh Natasha. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan dari laporannya. Yang kedua, arus kas dari aktiva investasi. Karena laporan laba rugi ini tidak mencantumkan data pembelian atau penjualan aset tetap secara eksplisit dan hanya ada penyusutan aset tetap, maka pembelian aset tetap itu sama dengan tidak tersedia, asumsinya tidak ada. Kas bersih dari aktivitas investasi 0. Yang ketiga, rekonsiliasi laba bersih ke kas bersih dari operasi. Yang pertama, keterangan jumlah laba atau rugi bersih senilai 54.948. Penyusutan gedungnya 583,33. Penyusutan kendaraannya 833. Penyusutan peralatannya 41,66. Kas bersih dari operasi senilai 1.403. Selanjutnya analisis laporan arus kas. Analisis laporan arus kas. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi senilai 9.800.000. Lalu kas dari penjualan 50.071.000. Selanjutnya kas untuk pembelian minus 5.450.000. Gaji dan tunjangan karyawan min 5 juta. Biaya gaji lembur dan THR 5 juta. Beban utility, ADM sewa dan lainnya 5 juta. Biaya listrik min 450. Jadi laba rugi operasi sebelum berubah di operasi aktiva dan kewajiban min 45.721. Berkurang atau bertambah pada operasi aktiva di
perlengkapan min 1.400.000. Akumulasi depresiasi fixed aset, akumulasi penyusutan gedung senilai 32.666.000. Akumulasi penyusutan kendaraannya 45.833.000. Jumlah berkurang atau bertambahnya pada operasi biaya 77.100.000. Jumlah bertambah atau berkurang pada operasi kewajiban 0. Kas bersihnya dipakai atau dihasilkan oleh aktivitas operasi sebesar 31.379. Arus kas dari aktivitas investasi 0. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nurul Latifah. Baiklah, selanjutnya kas bersih yang dihasilkan dari atau dipakai oleh aktiva pendanaan sejumlah 50.850.000. Kemudian kas bersih dihasilkan oleh atau dipakai di periode ini sebesar 82.229.000. Kas dan setara kas pada awal periode sejumlah 0,0. Kas dan setara kas pada akhir periode sejumlah 82.229.000. Selanjutnya, arus kas dari aktiva operasi, komponen dan jumlah laba rugi bersih sejumlah 54.948,72 penyesuaian non kas. Akumulasi penyusutan sebesar 1.458.333,3. Perubahan aset dan kewajiban. Kenaikan piutang Rp 22.900.000, kenaikan persediaan 9.328.461,54. Kenaikan aktiva lancar lainnya sebesar 1.400.000 dan kenaikan hutang usaha sebesar 7.800.000. Penurunan hutang lancar lainnya sebesar 900.000. Kas bersih dari aktiva operasi sejumlah 10.022.000. B. Arus kas dari aktivitas investasi, komponen dan jumlah pembelian aktiva tetap sejumlah 4 juta, kas bersih investasi sejumlah 4 juta. C. Rekonsiliasi laba bersih ke kas operasi. Laba rugi bersih senilai 54.948. Penyusutannya 1.433,33. Kenaikan piutang sebesar 22.900.000. Kenaikan persediaan senilai 9.328.461,54. Kenaikan aktiva lancar lainnya sejumlah 1.400.000. Kenaikan hutang usaha 7.800.000 dan penurunan hutang-hutang lainnya sebesar 900.000. Kas bersih dari operasi dengan total 10.022.000. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Devia Aprilia. Baiklah, selanjutnya ringkasan total arus kas. Aktiva jumlah A. Kas dari operasional Rp 10 juta 022.000. B. Kas dari investasi Rp 4 juta. Yang C. Kas dari pendanaan Rp 2.800.000. D. Arus kas bersih 11.222.000. E. Kas awal Rp 44.450.000. F. Kas akhir Rp 33.228. Selanjutnya kesimpulan.
A. Kesimpulan utama berdasarkan hasil analisis laporan keuangan toko Morris Sejati untuk bulan Januari 2018 dapat disimpulkan hal-hal berikut. B. Kondisi likuiditas. Current rasio sebesar 2,06 X dan quick ratio 1,25X menunjukkan bahwa toko memiliki kemampuan yang cukup baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Namun, ketergantungan yang cukup besar pada persediaan sebagai bagian dari aset lancar perlu dicermati. C. Struktur permodalan. Debt to equity ratio DER sebesar 0,21X dan debt ratio sebesar 0,17X mengidentifikasikan bahwa struktur permodalan perusahaan sangat sehat dengan ketergantungan rendah pada utang. D. Komposisi aset. Aset tetap mendominasi struktur aset yaitu sebesar 64% dari total aset. Ini menunjukkan bahwa perusahaan telah banyak berinvestasi pada sarana fisik sesuai dengan sifat usaha di bidang perdagangan mebel. Profitabilitas dan arus kas. Laba bersih setelah pajak tercatat kecil Rp 54.948,72. Sementara arus kas bersih dari aktivitas operasi justru negatif sebesar Rp 10.022.000. Ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan mencatatkan laba, kas dari aktivitas operasional justru mengalami penurunan yang signifikan. Arus kas dari investasi negatif sebesar Rp 4 juta karena pembelian peralatan kantor dan kas dari pendandaan positif Rp 2.800.000. Arus kas bersih keseluruhan mengalami penurunan sebesar Rp 11.222.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rosi. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materinya, yaitu rekomendasi yang A, tingkat efisiensi operasi. Meskipun laba tercatat positif, arus kas operasional negatif menunjukkan adanya efisiensi dalam manajemen piutang. Persediaan. Perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap proses penagihan piutang dan pengelolaan persediaan agar tidak terjadi kelebihan stok yang membebani kas. Yang B, penguatan manajemen kas. Diperlukan strategi pengelolaan kas yang lebih baik, termasuk penjadwalan, pembayaran utang, mengumpulkan hutang yang lebih cepat agar likuiditas tetap terjaga. Yang C, diversifikasi sumber pendapatan. Mengingat profitabilitas yang masih tipis, perusahaan dapat mempertimbangkan diversifikasi produk atau layanan tambahan untuk meningkat margin keuntungan. D, evolusi investasi aset tetap. Proporsi aset tetap yang tinggi harus diimbangi dengan produktivitas dan efisiensi aset tersebut. Yang E, monitoring rutin dan penggunaan software akuntansi. Lanjutkan penggunaan Akurate F5 dan pastikan pencatatan dilakukan secara konsisten dan akurat. Pengawasan berkala sangat penting untuk mendeteksi potensi masalah sejak dini. Baiklah, sekian pembacaan makalah kami pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.